Shalom sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Night Call bersama dengan saya, Pendeta Eka Rahayu Kristiawan Malubulu, Pendeta Jemaat di GPIB Ebenezer Palangkaraya, Pos Pelkes Sola Gracia, Batangnalong. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Sepanjang satu hari Tuhan menjagai dan melindungi kami dalam setiap peristiwa, dalam jatuh bangun, dalam sakit sehat, dalam setiap kegagalan ataupun keberhasilan. Semua mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Yesus setia dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Dan bahwa Engkau berdaulat atas segala yang ada, termasuk juga kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Malam ini kami akan mendalami kekayaan firman-Mu. Kami sadar betul kelemahan dan rapuhnya kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami, tolong karuniakanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar dalam lemah dan rapuhnya kami boleh mendapatkan kekuatan. Kami diberikan terang cahaya Roh Kudus-Mu. Dalam tuntunan hikmat-Mu, kami dapat mengerti firman Tuhan dan juga berani untuk melakukannya di dalam kumul juang hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sebagaimana terdapat dalam Sabda Bina Umat Malam tanggal 17 April hari Jumat, terambil dari surat Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21 yang menyatakan bagi kita semua, namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu bapak saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam masa penantian yang kita tidak tahu untuk berapa lama kita harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada beberapa respon yang umumnya dilakukan oleh orang-orang beriman. Respon pertama di dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mereka bisa saja menantikan secara pasif. Dalam artian mereka tidak lagi berjuang, mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang biasanya, yang lazimnya mereka lakukan. Mereka berada dalam penantian yang panjang yang tidak diketahui batas waktunya dengan tidak melakukan kegiatan apapun. Kategori yang kedua adalah mereka orang percaya yang menantikan dalam kehidupan beriman dengan aktif. Beriman secara aktif, inilah yang mau disampaikan oleh Yudas di dalam suratnya yang pertama pasal 20 sampai dengan 21. Ketika menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang mereka hidup di dalam menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Sebagaimana di dalam ayatnya yang ke-18, Yudas di dalam suratnya yang adalah saudara Yakobus menyampaikan agar setiap orang beriman, setiap orang percaya di dalam masa penantiannya tidak menantikan secara pasif kedatangan Tuhan Yesus. Tidak beriman secara pasif atau beriman secara aktif. Ini berarti bahwa bagaimana setiap orang percaya mau berproses, mau aktif terlibat di dalam pembangunan diri dan juga imannya yang didasarkan pada kebenaran kasih Kristus. Setiap gereja, setiap orang percaya diajak untuk beriman bukan secara pasif, melainkan beriman secara aktif. Kita pun juga bersama-sama diajak
dalam masa penantian ini untuk terus membangun iman kita, memelihara kehidupan beriman kita kepada Dia dengan cara berdoa di dalam kuasa Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus yang menuntun kita dalam berkata-kata, dalam menyampaikan setiap kerinduan, harapan dan pergumulan kita kepada Allah Bapa. Bukan kita berdoa berdasarkan keinginan-keinginan daging kita semata. Kita belajar untuk berdoa di dalam kuasa tuntunan Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Jangan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu saja yang jadi atas hidupku. Demikian juga dalam kehidupan setiap orang percaya. Biarlah kehendak Bapa saja yang jadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita menanti dalam masa penantian ini, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk terus beriman secara aktif, membangun kehidupan spiritual kita dengan rajin berdoa, rajin membaca firman-Nya, mendalami setiap kekayaan firman-Nya untuk juga hidup seturut selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan hidup berdasarkan yang dunia inginkan. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita mampu untuk senantiasa membangun kehidupan beriman kita. Kita senantiasa mampu untuk memelihara kasih kita kepada Allah di dalam menantikan rahmat-Nya untuk kehidupan yang kekal yang sudah Ia janjikan. Setiap orang percaya yang membangun kehidupan berimannya dalam perkenaan Tuhan, yang membangun kehidupan spiritualitasnya dan hidup selaras dengan apa yang Bapa kehendaki, maka ia akan dimampukan untuk melawan setiap tantangan, godaan zaman yang berusaha untuk menggerogoti kehidupan setiap orang percaya. Selamat beristirahat, selamat berproses, bertumbuh di dalam kumul juang untuk membangun dan memelihara iman kita, berkenan di hadapan Allah, hidup selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, tidak mudah ketika ada begitu banyak tantangan yang datang silih berganti di dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan, kesulitan ekonomi, persoalan dan prahara dalam kehidupan rumah tangga, persoalan dan tantangan dalam relasi kami bersama dengan rekan kerja, pimpinan ataupun bawahan, persoalan dan tantangan yang berkaitan dengan kehidupan kami di tengah keluarga, dalam relasi kami sebagai orang tua dan anak, suami ataupun istri, saudara bersaudara. Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan rapuh ini. Tolonglah kami untuk tidak ikut dalam arus dunia yang membenarkan setiap kefasikan. Tapi tolonglah kami untuk berani melawan setiap tantangan, godaan, bahkan pencobaan yang datang silih berganti dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk mampu membangun kehidupan beriman kami yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dan firmankan. Tolonglah kami untuk menjadi setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa dimampukan, diberikan kekuatan dan hikmat bijaksana untuk dapat menimbang serta hidup tidak seturut dengan keinginan dunia ini. Malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, tolong tuntun, sertai, jagai dan lindungi kami dalam istirahat ataupun dalam kiat kami di malam ini. Engkau yang berdaulat atas kehidupan ini, kepadamu saja kami berserah sepenuhnya. Setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap kerinduan dan harapan, Tuhan maha mendengar dan menjawab. Setiap jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong beri kekuatan dan semangat, juga kesembuhan. Setiap kami yang diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan yang tidak terkatakan, kami yakin dan percaya senantiasa ada kekuatan daripada Tuhan yang menolong kami, membimbing kami, menopang dan juga menguatkan langkah kami. Sehingga kami tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan, tetapi kami dalam iman percaya kami terus bertumbuh,
kami terus dapat menghadapi setiap pergumulan dan tantangan yang datang silih berganti. Terpuji namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Selamat malam.